kami sendiri ormas, Bu. Jadi ormas, nah kemudian kita lebih membina memang ke pemberdayaan perempuan, khususnya UMKM. Jadi pemberdayaan perempuan yang memang visi daripada IPMI ini bagaimana memuslimahkan entrepreneur dan seorang entrepreneur dimuslimahkan. Seperti itu IPMI. Sedangkan IPMI Tangsel sendiri kita punya program memang mengikuti program yang sudah ada di pusat. Jadi IPMI pusat sendiri itu sudah 34 provinsi, kemudian sudah 15 negara. Nah, kalau Tangsel sendiri ini kita adalah pusukupnya PD di bawah Provinsi Banten, kemudian 8 kabupaten, salah satunya adalah PD Tangsel. Nah, sedangkan PD Tangsel sendiri kita membina UMKM, itu ada program yang kita sinergikan dengan ada super systemnya, gitu kan? Yang kita sinergikan dengan namanya rumah kesadaran. Jadi kita minta rumah kesadaran untuk mensupport dari sisi proses mentalitas para UMKM, gitu. Karena kan selama ini selalu diajarkan mengenai auto, bagaimana berbisnis, kemudian memulai bisnis. Nah, jadi ketika saya sebagai Ketua IPMI Tangsel bagaimana bisa menyelaraskan antara proses mental orang UMKM dengan bisnisnya, apalagi di kondisi pandemi seperti ini. Banyak sekali bisnis besar yang collab, apalagi kita, gitu kan, UMKM kecil seperti itu. Untuk memikirkan bisnis kita pas pada COVID seperti ini dari sisi pemasukan begitu terpuruknya, ya kan. Nah, jadi di SKMB ini atau program yang pembinaan mental yang kita selaraskan dengan proses bisnisnya itu, jadi bagaimana UMKM kita ini tetap diajak untuk eksis, kemudian fokus, kemudian tetap istiqomah dan konsisten, tetap bahagia, gitu. Tetap bahagia tanpa syarat. Ini, makanya keluarlah produk saya yang di sini. Ada senang bahagia tanpa syarat, gitu. Ada bukunya juga, gitu. Jadi dalam kondisi apapun kita harus tetap bahagia, karena di corona ini kan obat paling mujarab itu kan bagaimana kita tetap menjaga rasa kita, gitu kan? Pikiran kita, positive thinking, positive feeling, ya kan? Positive thinking terhadap kondisi, positive feeling terhadap kondisi, sehingga nanti kan energinya selalu positif, gitu. Nah, KMI bersemangat terus. Iya, seperti itu. Kedua perempuan kan? Sama perempuan kan yang memikirkan. Kayaknya sih santai, tapi sebenarnya kita pikirannya banyak sebagai ibu kan, menjadi manajer kan, manajer rumah tangga, manajer usaha kita, gitu. Nah, untuk acara hari ini apa ingin disampaikan? Untuk acara hari ini harapan besar kami dengan pemerintah memfasilitasi kami di sini ini bisa membantu dan mensupport usaha para anggota kami, UMKM kami, terutama untuk transaksi nantinya kan, berarti kan ada pemasukan harian seperti itu yang rutin, gitu. Dan harapan kami tetap pemerintah mendukung dan memfasilitasi kami yang terbaik, terutama untuk UMKM seperti itu. Dan kami selaku organisasi yang mewadahi selalu menyampaikan bahwa yang penting kita istiqomah, kemudian konsisten, fokus sama apa yang menjadi keahlian kita, apa yang menjadi kompetensi kita. Jangan ikut-ikutan, gitu kan. Misalkan teman dagang ini lagi ramai kita ikut. Nah, keahlian kita di mana? Kalau kata latah, kan jangan latah kalau kata orang tahu kan. Emang kita spesifiknya kaliannya bikin lontong, ya udah bikin lontong aja, gitu kan. Nah, gitu. Karena kalau kita ikut-ikutan pasti kan lontongnya setengah-setengah jadinya kan. Tapi kalau udah biasa bikin lontong kan pasti lontongnya enak dan itu pasti dicari orang, gitu kan. Oh, si ibu ininya lontong. Nah, itu kita ada kurasinya, kita juga sudah mendeteksi UMKM kita, gitu kan, dari mulai yang kecil sampai yang menengah seperti itu. Nah, jadi begitu Pak. Kalau di IPMI sendiri memang anggotanya Bu di Tangsel ini berapa Bu? Kalau di organisasi kita ada sekitar 150,
Nah, kemudian kita kerucutkan lagi ke apa namanya Warmus. Warmus itu ini. Jadi produknya, program kita Warmus 5. Nah, itu sekitar 70. Karena yang masuk anggota organisasi belum tentu mau masuk PMI UKM karena mereka mungkin belum punya usaha gitu kan. Tapi jadi PMI memang bukan hanya orang yang punya usaha saja, tapi yang baru mau niat pun silakan gitu. Nah, organisasi. Nah, dari Warmus itu sendiri kemudian kita ada program lagi yang namanya SKMB, Sekolah Kesadaran Manajemen dan Bisnis. Nah, itu kita filter lagi UMKM kita sekolahkan selama 3 bulan gitu, dan nanti kita akan inkubasi gitu kan. Jadi inkubasi nanti kita bikin laboratoriumnya. Nah, nanti hasilnya seperti apa, nah ini lagi proses. Jadi sudah ada sekitar berapa teh? 15. Jadi dari 50 tersortir lagi 25, tersortir lagi menjadi 15 dengan syarat-syarat yang kita tentukan, termasuk syarat-syaratnya itu apa namanya, dia mau belajar. Kalau dia tetap konsisten mau belajar itu tidak pernah absen, berarti dia punya semangat gitu. Nah, itu kita masukin. Nah, 15 ini nanti dari 15 ini jadi ada mentor yang coaching secara mentalnya, ada mentor yang coaching dari sisi bisnisnya gitu. Nah, jadi ini ada 15 yang akan kita jadikan kecontohan nantinya, role model di KMB ini gitu. Oke.